Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat pada Bapak Imam Mas Arum MPD selaku pengampu mata kuliah retorika dakwah, serta yang terhormat kepada teman-temanku semua kelas PAI 5H yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebagai umatnya, serta kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin, izinkanlah saya menyampaikan sebuah topik pembahasan, yaitu mengenai jujur. Jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau ini selalu mengedepankan kejujuran, karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin sekalian, kita semua setuju bahwa jujur merupakan sebuah budi pekerti yang baik, sebuah budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seseorang perlahan akan menuju pada kebaikan. Nah, apabila telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka dia terbimbing menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke arah surga, dan seseorang yang jujur maka hingga di sisi Allah dia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta maka hingga di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak tetap menjadi seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah, orang yang suka terus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk seorang yang memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang ini yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka dia selalu memelihara akhlaknya dari dusta, dari goroh dalam bahasa Jawa. Karena itu dia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Dalam surat Maryam ayat 41, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana shaddiqal nabiyina. Artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Para hadirin yang mulia, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah senang, maka pastilah Allah akan mengasihinya. Dan hambanya yang jujur, maka
kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka itu yang bagaimana? Jiwa yang merdeka itu bebas tanpa ikatan. Sebab yang selalu jujur, maka dia tidak akan merasa cemas dan takut pada siapapun. Apapun yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya tanpa rekayasa. Tiada yang disembunyikan dan tidak ada pula yang diselip-selipkan kebohongan sedikit pun. Jadi orang yang senantiasa jujur, maka dia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan. Gimana? Karena jujur itu akhirnya dia mengakui bahwa kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya atau kekurangannya, pasti dia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar dan berusaha untuk meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimilikinya. Para hadirin yang dimuliakan, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut pada siapapun. Jika dia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka dia tidak akan khawatir, bahkan dia tidak akan segan-segan untuk mengatakan apa adanya. Tetapi terhadap diri sendiri dan hatinya sendiri, dia itu sangat takut. Nah, ketakutan itu janganlah dia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukakan kebenaran. Jadi jika hatinya sudah mantap kebenarannya, tetaplah pada kebenaran itu. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur di mana dan kapan saja dalam pergaulan sehari-hari, bisa itu terhadap teman dan orang tua, guru, dan lain-lain. Kejujuran itu perlu diterapkan. Nah, marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim itu selalu memiliki sebuah akhlak yang mulia. Seperti itu. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya sendiri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.